sekaligus dekat sumur kita sisanya Pak. ya satu roh Maksudnya kembali cara SMP. Nah aku nak mulai mengaku berarti kan bukan aku nak mulai tak nampak ngangkok. Tak mulai tak nampak Bapak Ibu jemaah pengajian HKBP yang berbahagia, pertama mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas diri darah bareng kan satu tak kesehatan jasmani dan rohani sehingga Allah meringankan kita untuk bisa melangkah kehidupan kita menuju tempat ini. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu semuanya pada saat ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin. Kalau sehariannya Salawat dan salam sebenarnya akan doakan terlihatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pasangan contoh suri teladan dan bagi kita semua. akan memiliki beberapa Bapak Ibu, langsung saja mari pengajian pada pagi hari ini segera kita mulai. Semoga bapak-bapak yang masih ada di luar bisa menempatkan atau menempati kursi-kursi yang masih kosong. Yang bapak-bapak juga masih kosong, yang ibu-ibu juga masih kosong. Moga segera ditempati agar kita bisa mendekat di tempat ini. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, adapun acara yang akan berlangsung pada pagi hari ini yang pertama adalah pembukaan, kemudian acara yang kedua nanti adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Khaulah Al-Masyah Siswa MTS Muhammadiyah Hundari. Sudah datang belum? Sudah. Oh iya. Pak lihat nggak? Terima kasih. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, mari acara pada pagi hari ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah ini Allah membukakan hati kita, Allah membukakan pikiran kita, sehingga dengan mudah Allah memberikan ilmu kepada kita, ilmu yang bermanfaat, kemudian juga mudah mengamalkan dan juga mudah menyampaikan kepada orang lain. Amin. Untuk acara berikutnya yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Ananda Khaulah Al-Masyah Al-Sahda Siswa MTS Muhammadiyah Hundari. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafiyah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an bassa wa kuntum azwajan salasa fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah Fasabiquna sabiqun ulaikal
jannatin na'im. Sullatun minal awwalin wa qalibun minal akhirin ala sururim mawdunah muttaqina 'alaiha mutaqabilin. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi'i wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Kali yang kedua ya. Ibu bapak semuanya sehat? Alhamdulillah. Sehat merupakan salah satu rizki yang Allah berikan kepada kita. Ananging kadang-kadang menungso niku sok sepele karo kesehatan. Engko kelingan sehat niku nek dong pas diparingi biasanipun ngaten. Tetapi mari kita manfaatkan kesehatan kita untuk selalu taat kepada Allah. Untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah sedekat-dekatnya. Taqarrub kepada Allah. Banyak zikir, banyak istighfar, sehingga harapan kita semua ibu dan bapak bahwa kelak kita nanti ketika kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan husnul khotimah. Harapan ngaten nggih, Masya Allah. Tadi yang dibaca oleh Qori'ah itu surat Al-Waqi'ah. Waqi'ah niku artosipun menapa? Kiamat. Isih nom tapi sing diwaca malah kiamat. Betul, mengingatkan kepada kita semua bahwa kita nanti atau manusia itu nanti akan menjadi 3 golongan besar. Ada ashabul maimanah, ada ashabul mas'amah, ada as-sabiqunas sabiqun. Jadi ada golongan kanan, ada golongan kiri, dan ada as-sabiqunas sabiqun, as-sabiqunal muqarrabun. Harapan kita ibu dan bapak, jangan sampai kita menjadi ashabul maimanah, ashabul mas'amah, maaf. Jangan sampai kita menjadi ashabul mas'amah. Harapan kita adalah ashabul yamin atau ashabul maimanah. Syukur-syukur bisa menjadi as-sabiqunal awalun. Karena as-sabiqunas sabiqun adalah ulaikal muqarrabun. Mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat dari Allah yang belum diberikan oleh Allah di muka bumi ini adalah kesempatan bagi orang-orang yang beriman besok itu bisa melihat wajah Allah. Itu kenikmatan yang tidak ada duanya. Panjenengan nanti bisa buka di dalam Al-Qur'an surat Al-Qiyamah, surat Al-Qiyamah. Itu ada ayat yang berbunyi wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari nanti wajah-wajah orang-orang yang beriman akan berseri-seri, dan kepada Allah, kepada wajah Allah kita bisa melihat. Itulah kenikmatan yang tidak diberikan oleh Allah di dunia, tetapi akan diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang muqarrabin tadi untuk bisa melihat wajah Allah. Mugi-mugi sedaya nggih. Harapan kita semua seperti itu. Nggih. Yang kedua, sholawat dan salam mudah-mudahan tetap Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyuwun ngapunten, Mbak sinten wau ingkang maos Quran niku? Mbak sinten, Mbak? Ini ada hadiah untuk jenengan. Mana? Sini, Mbak. Ini saya bawa hadiah.
Tes, tes. Ya, nggih. Ya aja minyong rothok sing maringi, kan ngono. Nggih. Mboten niki napa motivasi saja nggih. Motivasi saja untuk anak-anak yang rajin membaca Al-Qur'an itu harus diberi motivasi dari kita. Cek, nggih. Jadi ada motivasi. Makanya kemarin ketika ada acara perpisahan di MI Muhammadiyah Bangunsari, itu kan anak-anak mempunyai visi masing-masing. Kan ngoten nggih? Misinya ini, cita-citanya ini dan lain sebagainya. Salah satu anak perempuan yang misinya luar biasa menjadikan saya meneteskan air mata. Nun sewu, motivasi apa? Misinya apa? Al-Qur'an adalah jiwaku, Ibu dan Bapak. Nggih. Al-Qur'an adalah jiwaku. Itulah yang menjadi subhanallah. Saya iso mribes milih saestu. Nggih. Kenapa? Al-Qur'an yang 30 juz ini kan mukjizat dari Allah yang diberikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang sampai hari ini kita dimampukan oleh Allah untuk bisa membaca, untuk bisa mempelajarinya, dan bahkan bisa dihafalkan. Dan maaf Ibu dan Bapak, di dalam riwayat disebutkan bahwa bacaan Al-Qur'an itu nanti akan menjadi teman kita ketika kita berada di alam barzah. Alam barzah itu sebutan nama dari alam barzah itu disebut dengan Baitul Wahdah, rumah pribadi. Karena tidak ada orang yang menemani. Ketika kita setelah meninggal, kemudian kita dimasukkan oleh saudara-saudara kita atau handetolan kita ke dalam liang lahat, itu tidak ada satupun yang mau menemani. Suami meninggal, istrinya tidak mau menemani. Istrinya yang meninggal, suaminya juga tidak mau menemani. Maka alam barzah itu disebut dengan Baitul Wahdah, Ibu dan Bapak. Rumah pribadi. Nah, alam barzah mengingatkan kepada kita, bawalah teman. Karena kamu sendirian di situ. Bawalah teman. Apa teman kita ketika kita berada di alam barzah? Qiraatul Quran. Bacaan Al-Quran. Masya Allah. Jadi kalau ada anak yang mempunyai mempunyai cita-cita atau keinginan yang kuat bahwa Al-Quran adalah jiwaku di dalam kehidupan dunia ini, Masya Allah. Apalagi kalau anak-anak kita, ketika anak-anak kita ditanya, dek, nak, besok kalau besar mau jadi apa? Jadi hafidh, luar biasa, kita aminkan itu. Dan itu sekarang yang sedang saya lakukan, Ibu dan Bapak. Istri saya 6, anaknya maksudnya wis waduh melebihi rubaa gitu nggih. Kok leh wanen temen ngeten Mas. Jadi istri saya 6, anaknya nggih. Yang pertama sudah meninggal ketika berumur 12 hari. Kalau kita teruskan surat Al-Waqiah itu kan nanti ada wildanum mukhalladun bi aqwabi wa abariqa bi abariqa wa ka'sim mimma'in itu. Jadi anak-anak yang Allah wafatkan ketika belum balik, masih kecil itu nanti akan menjadi pelayan-pelayan di surga membawa penampan yang berisi wa abariqa wa ka'sim mimma'in dan lain sebagainya. Maka berbahagialah bagi bapak atau ibu yang sudah memiliki tabungan. Putranya diwafatkan oleh Allah sebelum balik, insya Allah akan berada di surga. Tapi ya ojo njur duwe cita-cita tak dongaake anakku sing urung balik njur. Kan tidak seperti itu kehendak Allah. Kemudian yang kedua, anak yang kedua alhamdulillah sudah hafal 30 juz Ibu dan Bapak. Yang ketiga dan keempat juga sudah. Jadi 3 anak alhamdulillah sudah 30 juz. Yang kelima sekarang baru 14 juz. Terus yang cilik dewe, anak yang ke-6 itu baru 4 juz.
Kenapa saya mempunyai keinginan yang kuat untuk itu? Karena Al-Quran ini bisa kita pelajari, bisa dihafalkan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh benar-benar kami Allah telah menjadikan Al-Quran ini sebagai zikron, ya, sebagai mudah untuk difahami, mudah untuk dihafalkan, ya. Dan bahkan maaf ibu dan bapak, mungkin ibu bapak kenal dengan Naja, ya, seorang yang sudah divonis lumpuh otaknya oleh dokter tetapi hafal Al-Quran sampai bahkan letak-letaknya, ya. Beberapa hari yang lalu ibundanya meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Betapa kuasanya Allah menjadikan otak yang sudah divonis katanya sudah tidak boleh, tetapi masa Allah, tetapi memang tidak bisa berjalan. Ya. Masya Allah. Mungkin anak yang tidak bisa berjalan seperti Najah ketika kemana-mana harus dibopong dan lain sebagainya, mungkin masuk surganya nanti lebih cepat daripada kita. Ya betul. Bisa jadi kenapa? Karena ada Al-Quran di dalam otaknya. Jadi otaknya itu penuh dengan lembaran-lembaran ayat-ayat Al-Quran. Ini ayat ini terdapat di dalam surat apa, halaman berapa, ketika disuruh untuk membaca halaman sekian dari atas langsung bisa membacanya. Lah piyambak, yang kita semua tidak ada cacat tubuh kita, ya, kemana-mana kita bisa dengan berjalan sendiri dan lain sebagainya. Apakah ketika kita nanti ketika kita dihisab oleh Allah, apakah dengan seperti kilat menuju ke surga? Wallahu a'lam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka sekali lagi Al-Quran kita jadikan bacaan wajib di rumah tangga kita, ngeten nggih? Setuju mboten kinten menika? Setuju nggih? Saestu. Ini nanti akan menemani kita bacaan Al-Quran kita ketika kita sudah berada di alam barzah. Subhanallah. Nah, ibu dan bapak, di dalam Al-Quran surat Maryam, itu ada ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maaf, saya memang tidak hafal seluruhnya, ya. Saya seluruhnya tidak hafal. Tetapi ketika ada orang yang membaca Al-Quran, insya Allah saya sudah bisa menerjemahkan. Alhamdulillah saya mengikuti terjemahan yang disampaikan oleh jurang yang sangat dalam sekali di neraka jahanam, di keraknya neraka jahanam. Gambarannya ibu dan bapak, wailun atau goyun itu, ya, apabila seluruh gunung-gunung yang ada di bumi ini dimasukkan ke dalam itu tadi, maka niscaya akan hancur sehancur-hancurnya. Itu akan menjadi tempat bagi orang-orang yang fakhalafa mim ba'dihim khalfun adha'us shalah tadi. Menyia-nyiakan waktu sholat dan mengikuti hawa nafsu. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu ibu dan bapak, dan generasi sesudah kita juga tidak seperti itu. Dalam surat An-Nisa, insya Allah Bapak Ibu sekalian sudah banyak sekali yang sudah berkali-kali dibaca ayat itu. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khaufu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut apabila kita semua meninggalkan di belakang kita itu generasi yang lemah. Lemah akidah, lemah keimanan, lemah ibadah, lemah ekonomi, lemah akhlak dan lain sebagainya. Kita harus takut. Kenapa? Karena anak pada hakikatnya bukan hanya menjadi kebanggaan kita di dunia saja. Bukan, tetapi nanti akan membawa kita di dalam kehidupan kenikmatan-kenikmatan apabila anak-anak kita beriman kepada Allah dan kita pun juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang pertama dulu di akhir pertemuan saya dengan panjenengan kan saya memperagakan jari-jari kita. Masih ingat? Masih nggih? Nih. Jempol bahasa Arabnya kemarin apa? Aku ora ingat. Sanes jempolun nggih. Sanes nggih. Kan ini kalau di dalam bahasa Al-Quran jari jemari itu kan asobi.
Asobi itu jari jemari. Orang-orang munafik itu kalau dibacakan ayat-ayat Al-Quran itu menjadikan asobi'ahum fi adanihim. Termasuk kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Ketika diajak oleh Nabi Nuh alaihissalam untuk mentauhidkan Allah, mereka menjadikan jari-jari mereka nggo nyumpeli telinganya karo kudungan sarung melayu. Kullama da'autuhum liyaghfir lahum ja'alu asabi'ahum fi adanim wastaghsaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Itu kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi ketika diajak untuk mentauhidkan Allah, niku drijine disumpelake karo kudungan sarung melayu wastakbaru istikbara, dalam keadaan sombong menyombongkan diri. Nah, ini bahasa Arabnya asobi, dan masing-masing jari jemari ada bahasa Arabnya. Jempol ibhamun, telunjuk sababatun, yang tengah wusto, yang kelingking itu binsir, yang paling kecil jari manis itu binsir, yang paling kecil khinsir. Yang kemudian kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita, yang paling tengah itu wusto, itu pasti jari yang paling tinggi. Karena itu adalah aku. Karena aku memiliki sifat sombong. Kayak masjid kono kene ora ono aku ora dadi. Biasanya begitu. Makanya jarinya tengah paling dhuwur aku. Wusto. Yang ini bapak atau orang tua kita. Kemudian yang ini telunjuk itu saudara-saudara kita. Yang napa niki, Pak? Jari manis itu adalah pasangan hidup kita, istri atau suami. Sing paling cilik itu anak-anak kita. Maaf Ibu, jari yang paling tengah yang aku itu kalau misalnya kita tekuk seperti ini, ben ojo sombong ngeten nggih. Kalau kita praktekkan seperti ini, nun sewu. Kalau kita praktekkan seperti ini semuanya, mohon silahkan seperti ini. Kemudian yang tengah kita tekuk. Tolong sekarang kita pisah satu persatu. Kita pisah satu persatu, nanti mana yang sulit untuk kita pisah. Yang orang tua tadi mana? Jempol. Coba dipisah. Saged? Gampang ya? Gampang. Yang paling kecil sekarang kita pisah bisa? Bisa. Yang sederek kita, yang sedulur kita, kakak adik pisah bisa? Sekarang yang suami atau istri tolong dipisah sendiri. Saged mboten? Bisa? Enggak bisa. Itu bisanya kalau ada pihak ketiga. Paham mboten ngene iki? Perpisahan suami dan istri itu karena kematian dan karena ada pihak ketiga, yaitu perceraian. Perceraian boleh atau tidak? Boleh, tetapi dimurkai oleh Allah. Abghadul halali indallahi at-thalaq. Jadi perpisahan itu boleh, halal, tetapi dimurkai oleh Allah, dimarahi oleh Allah. Yang menyebabkan perceraian itu biasanya karena ada pihak ketiga. Atau maaf, dalam tanda kutip mungkin karena perekonomian. Menurut survei, Kendal termasuk luar biasa perceraian. Ndak nggih? Oh alam, tapi nek nang Weleri ora. Oh ora beda malahan. Ojo seru-seru to Mas. Sekarang gini Ibu dan Bapak, orang tua kita pisah dengan kita. Bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala kalau yang sekarang ini orang tua panjenengan masih ada. Masih ada kesempatan, ada surga ketika kita sabar, telaten nggih. Ojo jengkelan karo saya. Kemarin begini Ibu dan Bapak, beberapa seminggu yang lalu saya disuruh untuk menyampaikan manasik umroh. Karena saya juga alhamdulillah tadi sudah disebutkan dari pimpinan cabang Muhammadiyah. Terus pernah jadi sama ini apa namanya? Menjadi majelis tarjih anggota majelis tarjih. Sekarang di LDK, lembaga dakwah khusus, Dan saya juga disuruh untuk menjadi salah satu pembimbing Ar-Rahmah di Muhammadiyah dan juga menjadi pembimbing di PBMT Travel.
Alhamdulillah. Makanya doa-doa ketika melaksanakan ibadah haji itu insya Allah 90% masih hafal. Alhamdulillah. Ya, subhanallah. Ini saya sedang mencari ilmu, sedang mencari ilmu yang manfaat. Bukan hanya bermanfaat untuk diri saya, tetapi bermanfaat pula untuk orang lain. Paham ya? Karena ada slogan begini, ada huruf mim nun ketika kita sampai 7 kali, itu nanti kalau diberi harokat akan berbeda-beda artinya. Man, manna, min, munnin, munna, min, munnihi. Ayo sapa sing iso baleni? Man, manna, min, munnin, munna, min, munnihi. Niku nek jenengan make ajeng nulis teko mim nun ping 7, njur sing terakhir ditambah hak dhamir. Nggih. Niku nek ora dikei harokat, ana sing maca man atau min ana sing munamuni. Nggih. Man manna min munnin munna min munnihi. Artinya apa? Barang siapa yang memberikan kebaikan dari kebaikan-kebaikan yang dia punya, maka kelak akan dibalas dengan kebaikan-kebaikannya. Kita selalu berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, Rabbi zidni ilma, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Karena ilmu yang bermanfaat itu ternyata ketika kita sudah tidak ada saja, ilmu yang bermanfaat itu akan terus mengalir pahalanya kepada kita. Maka ketika kita menyampaikan kebaikan atau ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada orang lain dan kemudian kita sudah meninggal, maka ilmu yang masih dilakukan oleh orang yang kita sampaikan ilmu itu maka masih akan mengalir kepada kita. Makanya ibu dan bapak, mari kita menjadi orang yang bermanfaat, bukan hanya bermanfaat untuk diri kita, tetapi bermanfaat untuk orang lain pula. Kita apresiasi kepada asatidah, ustadzah kepada ustadz, apresiasi luar biasa. Meskipun kadang-kadang sok dipaido karo wali murid, sedang menyampaikan ilmu yang bermanfaat kepada anak-anaknya, itu kadang-kadang dimaido sama orang tuanya. Bojone kula guru TK, niku mawon nggih sok dipaido karo wali murid. Bu, kenging napa nika putrane kula dong tak sekolahke nang kono kok malah kaya ngono. Jebulan nang omah sok diajar karo wong tuane. Saya terus tak gatekake anak-anak TK di depan rumah saya itu sok tak gatekake. Angger ana bocah nangis mesti cah kuwi sing nakali. Terus mawon dong ditakoni sama gurunya, "Ngopo Mas sampean kok mesti nganu kancane ngopo?" Lah kula saya kalau di rumah sering dicubiti sama ibu. Niki sing dadi guru-guru TK nek aja ngerti karaktere wali murid niku takon karo putrane mawon. Saestu anak itu akan polos jawabnya apa adanya. Masya Allah. Pun niki wau malih. Niki kalau tak cerita mawon, makanya insya Allah ada sesuatu yang bisa diambil manfaatnya insya Allah. Ngaten ibu, orang tua kita bisa berpisah, pasti nggih, pasti. Kemudian saudara kita pun juga, tidak mungkin kalau kita sudah saudara itu sudah nikah semua kok akan menjadi satu atap, tidak mungkin, pasti akan berpisah kan ngoten. Termasuk juga kulo dengan orang tua meskipun marotua kulo tasih, tetapi saya sudah dibikinkan rumah oleh mertua itu sampai 2 kali. Sampai 2 kali dibikinkan rumah, ojo dadi siji karo wong tuwa, wis kono mandiri kan gitu nggih. Gitu, disuruh untuk mandiri. Niku mawon nang donya wis mulai dipisah. Dan nanti suatu ketika pasti akan berpisah untuk selamanya. Termasuk dengan saudara-saudara kita. Niki nuwun sewu, saudara niku juga paling gampang pecahe. Mergo ora padha mbah nilih maringi, nggih nuwun sewu. Niki kadang-kadang sedulur sok enten teng mriki. Di sana, nggih. Mergo leh bagi warisan ora. Kadang-kadang warisane urung dibagi wae malah wis sok didoli mergo sing barepe menangan dhewe. Akhirnya pecah, ora tau takon-takonan. Ada yang seperti itu. Kemudian ketika anak kita sudah dewasa, pasti
kita sebagai orang tua, mbok kono wis aja ngrigoni, kan gitu nggih. Nah, begini Ibu dan Bapak, itu di dunia saja sudah seperti itu. Perpisahan kita dengan orang tua kita karena kematian, perpisahan kita dengan anak-anak kita juga karena kematian, perpisahan kita dengan saudara-saudara kita juga karena kalau toh nanti kita berpisah dengan pasangan suami atau istri kita juga berpisah, maka harapan kita Ibu dan Bapak, pisahnya hanya di dunia ini saja. Pisahnya hanya di dunia ini saja. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena besok di hari kiamat, orang-orang yang ketika hidup di dunia beriman dan meninggalkan di belakang mereka itu sama-sama beriman, maka kelak Allah akan mempertemukan kita Ibu dan Bapak. Surat At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman meninggalkan di belakang mereka keturunan yang sama-sama beriman, maka kelak kami Allah akan mempertemukan mereka. Dipertemukan oleh Allah. Kita sebagai orang tua tidak usah mencari anak kita nanti. Allah yang akan mempertemukan sendiri. Sama orang tua, sama saudara-saudara kita, kalau sama-sama beriman, Ibu dan Bapak, dipertemukan kembali oleh Allah. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna. Alhaqna itu fi'il madhi. Benar-benar kami Allah akan mempertemukan mereka. Syaratipun podo-podo beriman, itu Ibu dan Bapak. Pertemuan yang Masya Allah nikmatnya luar biasa. Wong dhewe ora ketemu karo sedulur suwe mawon, ketika ketemu di hari raya Idul Fitri itu nikmatnya luar biasa kok. Apalagi besok dipertemukan oleh Allah di surga yang penuh dengan kenikmatan. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbil bashar. Belum pernah ada mata yang melihatnya, belum pernah ada telinga yang mendengar kenikmatan-kenikmatannya, wala khatara fi qalbil bashar, dan belum pernah terlintas kenikmatan-kenikmatannya di dalam hati setiap manusia. Dan itu Allah janjikan kepada orang-orang yang muttaqin, kepada orang-orang yang beriman. Masya Allah, monggo Ibu sama Bapak saestu kita berusaha semaksimal mungkin agar kita nanti perpisahan kita di dunia saja, tetapi nanti kelak Allah akan mempertemukan kembali dengan anggota keluarga kita. Supaya utuh semuanya tadi. Ada orang tua, ada saudara, ada istri, ada anak. Itu utuh semuanya. Subhanallah. Dan itu sekarang yang sedang kita usahakan, kita sedang berusaha semaksimal mungkin. Biaya berapapun kita keluarkan untuk anak-anak kita, sing penting kok nang swarga iki iso bareng ngeten lho nuwun sewu. Jangan kemudian kalau kita sudah menyekolahkan anak-anak wis porah wis tak sekolah haket, empan wis tak cawi, jangan seperti itu. Dunia ini bukan tempat tinggal kita Ibu dan Bapak pada hakikatnya, tetapi dunia ini tempat kita meninggal. Pasti nanti akan dipergilirkan, rumah atau tanah yang kita tempati itu dulu bukan milik kita, dan nanti suatu ketika nanti akan menjadi bukan milik kita lagi. Saestu sawah yang kita cintai, pasar yang kita, perniagaan yang kita takutkan akan kerugiannya, itu dulu bukan milik kita, itu dulu milik orang lain. Sekarang milik kita, suatu ketika nanti bukan milik kita lagi. Tetapi kita Ibu dan Bapak kadang-kadang kita tertipu oleh kehidupan itu. Kadang-kadang begitu. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa addatah yahsabu annama lahu akhladah. Dikiranya dengan banyaknya harta itu akan menjadikan kita kekal hidup di dunia. Enggak, mboten. Tidak, tetapi kebanyakan manusia itu lalai. Makanya fakhalafa mim ba'dihim khalfun adha'us shalah. Coba kalau kita perhatikan Ibu dan Bapak.
Orang-orang yang hanya mencari kehidupan dunia saja, ya, itu pada hakikatnya mereka sedang tertipu. Tetapi mereka maaf, ya, menghalalkan segala cara, direwangi korupsi, direwangi ngapusi, direwangi saling saling bermusuhan, direwangi sampai bunuh-bunuh. Kehidupan dunia ini adalah sementara saestu. Walal akhiratu khairul laka minal ula, walal akhiratu khairu wa abqa. Iki kaya kula bareng sing umure wis 55 ngeten iki. Nggih, kula lho. Gek 55. Apakah umur yang akan diberikan oleh Allah kepada saya sesudah 55 ini akan lebih panjang daripada umur yang sudah saya lalui? Jadi saya itu pernah ngisi pengajian di daerah pegunungan mriko. Bapak-bapak, ibu-ibu sinten teng mriki sing paling sepuh? Ada yang ngacung, simbah-simbah. Pinten Mbah yuswane 75. Nggih. Nuwun sewu Mbah, menawi panjenengan dipun paringi umur 2 kali lipat purun napa mboten ngeten kula. Itu jamaah sepakat menjawab, mesakake Pak. Lah mesakake ngopo? Mesake sing ngopeni ngeten. Umur 75 kemudian ditambah lagi 75. Ya. Umur yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita sampai misalnya contoh saya 55, ya. Kalau kok mboten yakin nek umure arep ditambah 55 lagi. Coba. Kita menuju kemana sekarang ini? Menuju kepada titik yang pasti akan kita lalui, menuju satu pintu yang pasti semua kita akan mengalami, yaitu al-maut, kematian. Sadar atau kita tidak sadar. Maka dalam surat Al-Insyiqaq itu disebutkan, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kathan famulaqih. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian sekarang sedang berusaha bekerja menuju kepada Tuhan kalian dan pasti kalian akan bertemu dengannya. Faman utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka barang siapa yang diberi catatan amal perbuatannya dengan tangan kanan, maka sungguh dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Harapan kita itu, Ibu dan Bapak. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yalqawna ghayya. Fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Ngoten nggih? Tetapi siapapun orang yang diberi catatan amal perbuatannya membelakangi punggungnya, maka dia akan mengatakan, aduh celakanya aku. Orang yang menurut kita hidup kehidupannya baik dan kita lihat kematiannya juga husnul khotimah, itu saja masih menyesal, Ibu dan Bapak. Ngopo mbiyen kok ora. Kalau kita baca ayat Al-Quran kan seperti itu. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ketika datang kematian kepada seseorang, dia akan mengatakan, ya Allah, tolong mundur sebentar saja ya Allah. Sungguh aku akan bersedekah, coba. Dan aku akan menjadi orang yang sholih. Masya Allah. Dan itu pasti akan kita lalui, Ibu dan Bapak. Pasti akan kita lalui. Kan alam yang akan kita lalui itu ada 5, Ibu dan Bapak. 5, ya. 1 alam roh. Ya. Kemudian yang kedua alam dunia. Alam rahim, maaf. Ada alam roh, ada alam rahim. Kemudian yang ketiga alam dunia sekarang ini. Yang keempat alam barzah. Dan nanti terakhir adalah alam akhirat. Pasti akan kita lalui semua itu. Yang paling berat di mana? Ya. Alam roh. Kita sudah wawu alam seperti apa kita tidak tahu, ya. Di alam rahim saja kita tidak tahu kok. Yang tahu hanya Allah. Suplemen yang kita makan ketika kita berada di rahim ibu kita, Allah yang maha tahu. Nafas kita ketika berada di alam rahim, hanya Allah yang tahu. Maaf, ketika BAB, ya, kita nggak ngerti semua ketika kita berada di alam rahim.
Kalau di dalam Al-Qur'an disebutkan id kuntum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Ingat ketika kalian itu berada di ajinnah, menjadi janin ketika kalian berada di perut-perut ibu kalian. Mboten eling, mboten mangertos sedaya saestu. Yang tahu hanya Allah, la ya'lamuha illa huwa. Kemudian sekarang alam dunia juga dibatasi oleh Allah. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mataun ilahin. Bagi kalian ada tempat tinggal di muka bumi ini, tetapi juga ada kesenangan tapi dibatasi. Nuwun sewu. Nggih. Kalau nek silo kesuwen wis semutan nek ngadeg. Coba. Dan itu mungkin juga dirasakan oleh Bapak Ibu sekalian juga. Salah satu umur yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an itu umur 40. Idza balagha arba'ina sanah. Nggih. Mangke nek wis umur 40 niku kaya-kaya niku puncake kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan. Tapi mangke setelah 40 tahun nggih nuwun sewu, mripate wis kudu disambung nek maca. Nggih. Coba saja kita perhatikan. Makanya doa kita ketika sudah berumur 40 tahun itu kan Robbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih fi dzurriyyati atau wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Di surat Al-Ahqaf dan di surat An-Naml, nggih. Doa Robbi auzi'ni itu. Tetapi kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sudah luar biasa, kuatah sangat. Tidak bisa kita hitung. Tidak bisa kita hitung. Alhamdulillah kita sekarang mata kita masih bisa membedakan warna. Ini ada teman saya di Sukorejo, salah satu anggota pengajian Segoro, Ibu dan Bapak. Jadi setiap hari malam Ahad itu saya ikut di pengajian Segoro. Segoro itu Sekar Endaing Gotong Royong. Itu sudah berjalan 35 tahun, setiap malam Ahad ketemu. Salah satunya sekarang dicoba oleh Allah sakit, sekarang sudah tidak bisa melihat. Masya Allah. Pengajian Segoro itu unik. Uniknya apa? Nganggo pakaiannya sak geleme nek dong pas ngaji. Ono sing karo udut, ono sing karo klekaran. Tapi ada ada slogan 3 rasa. Apa 3 rasa itu? Rasa mbayar, rasa maido, rasa jengkelan. Mbok dibunyi-bunyikan nek almarhum Pak Muslim dibunyi-bunyikan ini. Dulu saya masih ingat, Masya Allah. Mbok diunek-unek kaya ngopo ora kena jengkel. Nek sing ora kuat mutung saestu. Itu pengajian Segoro, Sekar Endaing Gotong Royong. Tetapi sisi positifnya luar biasa. Setiap korban ada yang korban. Setiap tahun mesti ngasih bantuan kepada fakir miskin. Ada infak, ada sodakoh dan sebagainya. Dan itu jamaahnya tidak boleh ada perempuannya. Laki-laki semua wis do sepuh-sepuh ngoten niku. Sekar Endaing Gotong Royong Segoro. Antik, unik. Dan bahkan menjadi salah satu tesis seorang mahasiswa untuk mendapatkan gelar doktor. Neliti pengajian Segoro kok iso awet ki ngopo. Kemudian di Jogja dibentuk ada kelompok pengajian Segoro juga. Karena orang Sukorejo yang berpindah ke Jogja kemudian membuat pengajian diberi nama Segoro juga. Sekar Endaing Gotong Royong. Slogannya podo 3 rasa. Rasa bayar, rasa napa wau? Rasa maido, rasa jengkelan. Soalnya nopo sing jenenge jengkel niku itu penyebab stroke ternyata. Saya ketika ngisi manasik umroh, Bu, mohon maaf Bu, Bapak, mulai sekarang ditata hatinya, ojo jengkelan ya Bu, ngeten kula. Ibu yang saya sampaikan itu langsung nangis Bu. Lah ngapa Bu jenengan kok nangis? Itu salah satu yang saya sulit untuk meninggalkan. Meninggalkan jengkel kok angel. Soalnya jengkel karo suami, jengkel karo istri. Soalnya jengkel sama suami dan juga jengkel sama anak-anak. Itu yang saya masih sulit, ngeten. Kula, Bapak saha Ibu, nek jenengan kepingin nek ora kepingin stroke aja jengkelan temenan. Itu salah satu penyebabnya. Jengkel itu dari awal dari darah tinggi. Langkun nek darah tinggi kemudian ada yang pecah,
maka itu kemudian menyebabkan. Saya punya teman sama-sama peternak, isih nom, tangan kanannya sudah tidak berfungsi, nulis maun ora iso. Mas lha jenengan nang ngopo? Iki Mas nyo dicoba karo Gusti Allah stroke. Mbok nyuwun dongane tak dongani karo tak mek-mek ngeten iki. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa. Saya pernah tanya sama jamaah ibu-ibu. Ibu-ibu nuwun ngapunten, menungso sing paling nyebeli sapa? Ternyata ibu-ibu sepakat menjawab suami ngeten. Belum pernah saya sentuh ngoten ngantian kula. Karena memang tidak ada rahasia sedikit pun antara suami dan istri. Nggih mboten?